Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Amen. Shalom orang percaya, jumpa lagi bersama saya Stefani selaku pembawa acara Cozy Chat with Us dalam acara Cerita dan Kisahku. Saya mau mengingatkan kepada orang percaya, tetap dukung channel kami ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami bisa terus berkembang jadi lebih baik. Saya juga mau mengingatkan bagi orang percaya yang ingin dipromosikan usahanya, bisa mengirimkan logo, video, serta foto produknya ke admin kami yang nomornya ada di bawah sini. Tenang aja, ini gratis kok. Pada siang hari ini saya kedatangan seorang narasumber yang udah lama sekali saya tidak bertemu dengan dia. Kebetulan ini adalah teman lama saya yang bernama Rama Perwira. Beliau adalah seorang pemuda yang dulunya pernah jauh dari Tuhan, tapi Tuhan panggil balik dengan cara-caranya yang ajaib. Yuk kita simak acara ini sampai habis ya. Halo Rama. Halo, Pak. Apa kabar nih? Baik, Wah, baik, puji Tuhan. Sekarang apa nih kegiatan lo? Ya, biasa kerja sambil fokus melayani Tuhan lah. Gitu ya. Bisa bagi nggak sama kita, masa muda lu tuh dulunya gimana? Masa muda? Oh, masa muda itu ya lumayan Luar juga. biasa ya. Lumayan luar biasa ya. Luar biasa lah. Kalau jadi pada siang ini kita berbagi sharing aja Iya, ya. Memang waktu seperti yang diceritakan sama Fani tadi, dulunya pernah jauh dari Tuhan, itu ya, betul. Karena memang sejatinya waktu saya masih kecil itu, memang sudah kenal Tuhan. Iya. Sudah kenal Tuhan, gitu kan. Tapi seiring berjalan waktu, remaja, pemuda, itu rasa ingin tahu dunia luar itu besar, Van. Dunia luar nih apa nih maksudnya nih? Ya macem-macem lah ya. Macem-macem lah, namanya pergaulan kan, namanya remaja pengen tahu, penasaran lah apa itu. Ya kayak misalnya contohnya kenakalan-kenakalan remaja, kayak contoh kecil lah. Apa sih, judi, terus sampai ke narkoba, ya itu udah pernah. Semua dijalanin tuh. Bukan dijalanin, tapi memang sudah pernah merasakan gitu. Sudah pernah merasakan kenakalan-kenakalan remaja lah gitu pada umumnya. Gitu. Ya memang notabene-nya dari kecil tuh udah sekolah minggu. Gitu. Padahal dari kecil udah tahu Tuhan Yesus kayak apa ya. Iya. iya. Tapi tetap tergoda. Nah itu dia, Van. Namanya juga kan masih remaja, masih pemuda. Rasa ingin tahunya itu besar. Seperti apa sih dunia luar itu gitu. Dan puji Tuhan, ya Tuhan sudah ubahkan itu semua. Sekarang saya sudah menjadi pelayan Tuhan. Gitu. Pengen tahu deh, Mah. Apa tuh? Titik apa sih yang bisa buat lo tuh berbalik akhirnya setelah coba semua hal-hal kenakalan remaja itu merasakan gue harus balik nih. Gue nggak bisa kayak gini terus nih. Sebetulnya waktu lupa ya, itu umur berapa gue lupa. Ada satu waktu ketika Tuhan mulai ubahkan itu. Waktu itu memang gue lagi mumet, lagi pusing gitu kan, karena banyak hutang untuk bayar judi, untuk bayar kalah judi, gitu kan. Nah, itu ada satu teman gue, itu memang dulu waktu masih sekolah minggu gue suka ajak dia ke sekolah minggu, gitu kan. Leadernya nih padahal lu ya. Gue suka ajak dia ke sekolah minggu, tapi waktu remaja karena rumah dia dekat sama gereja. Gue suka main malam, panggil dia. Nah pas jam malam gue mau main panggil dia itu, pas kebetulan ada jam kegiatan ibadah di gereja. Nah jam kegiatan doa ya. Nah itu gue panggil. Terus dia malah ajak balik gue, bukan buat main, tapi malah ajak gue berdoa gitu kan. Gue bilang enggak lah, gue nggak mau gitu kan. Gue nggak mau lah, buat apa sih gitu kan. Udahlah katanya, lu ikut aja doa dulu, habis itu kita main gitu kan, kita keluar. Padahal ya namanya anak remaja, padahal gue pengen nongkrong, main gitar, ngerokok, gitu, minum gitu kan. Terus ya udahlah, gue ikutin aja lah sebentar lah. Nah waktu gue masuk ke gereja,
sudah mulailah itu acara doa kan, nyanyi, penyembahan gitu. Nah, gue coba ikut membawa diri gue tenang. Di situ gue ngerasain waktu gue berdoa, gue merem, gue inget lagunya. Waktu itu kita lagi nyanyiin lagi Bumi Penuh Kemuliaannya. Pernah denger dong? Ya. Bumi penuh kemuliaannya. Nah, waktu gua berdoa di situ, bukan berdoa sih, merem sih ya. Waktu gua merem, itu gua ngerasain hal yang luar biasa. Kayaknya semua beban gua hilang. Nah, gua ngelihat di situ bumi, dunia itu semuanya bercahaya. Dari berbagai pulau itu bercahaya semua. Nah, di belakang bumi itu ada background yang luar biasa besar, itu cahayanya luar biasa. Di situ sempet mata gue silau, sampai akhirnya gue nggak bisa ngapa-ngapain itu ya. Di situ gue mulai keluar air mata. Gue ngerasain betapa luar biasa kasih Yesus buat gue. Dalam titik terendah gue itu, gue ngerasain dalam titik terendah gue ya. Dimana Tuhan dalam, bukan titik terendah lah, titik sadar gitu ya. Titik sadar gue bahwa gue perlu Yesus ya, Tuhan ingatkan gue. Nah, mulai dari situ gue merasa sepertinya dipangku sama Yesus, dipangku sama Tuhan. Di situ gue mulai merasakan kedamaian, biarpun gue banyak utang waktu itu. Gue harus bayar kalah judi loh gitu kan. Dari situlah gue mulai merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup gue. Pelan-pelan, itu nggak langsung. Nah, itu gue masih merokok, masih minum, tapi gue udah lepas yang namanya narkoba, itu udah lepas gitu kan. Ya itu masa lalu. Terus dunia gemerlap yang orang-orang suka bilang ke clubbing, ke diskotik gitu kan, itu udah lepas. Ya obat-obatan kayak ini itu udah lepas gitu. Ya kayak gitu-gitu udah lepas. Cuman waktu itu masih ngerokok. Itu proses ngelepasnya setelah lu ikut ibadah itu, proses ngelepasnya itu susah nggak? Apa emang karena lu udah tekad banget nih? Itu semua memang kalau tanpa niat dan tekad itu nggak bisa ya. Ya. Itu karena memang niat dan tekad. Gimana lu berjuang untuk lepas dari situ? Bisa diceritain nggak, Ma? Kalau itu bisa untuk melepas itu semua, yang pertama butuh tekad. Yang kedua butuh dekat dengan Tuhan. Tapi kalau orang sudah dekat dengan Tuhan, dia mau melakukan satu hal yang memang bertentangan dengan firman Tuhan atau dengan kasihnya Tuhan, itu pasti ada rasa menolak. Ada rasa menolak. Nah, di situ gue berjuang untuk melepas ya namanya obat-obatan, inek, terus ya semacamnya lah, sampai akhirnya lepas dari rokok. Itu perlu perjuangan, Van. Lama nggak, Ma? Itu berapa lama ya? Hampir setengah tahun ya. Setengah tahun. Nggak tahu itu dibilang lama apa enggak gitu. Cuma menurut gua ya setengah tahun gitu. Setengah tahun kurang lebihnya gitu, Van. Terus yang lu rasain setelah lu lepas dari itu, setelah lu isi gitu hidup lu dengan kembali lagi cari Tuhan, kembali lagi deket sama Tuhan, perbedaan apa yang paling dasar, Mas? Gue merasa hidup gue lebih bermakna ya. Dibanding dulu tuh? Dibanding dulu gitu. Gue merasa hidup gue lebih, lebih bermakna lah. Pokoknya hidup gue ini ya memang Tuhan yang beri gitu kan. Memang Tuhan yang beri. Masa gue harus berikan hidup gue ini sama yang di luar dari Tuhan gitu. Itu Tuhan berikan titik sadar gue di situ. Jadi Tuhan sudah memberikan kita dahulu buat gua, dan kita harus kembalikan Tuhan. Begitu, Van. Terus lu nata hidup lu gimana, Ma? Menata hidup lu? Menata hidup gua. Setelah kan lu lama juga nih di dunia kayak begitu kan ya. Terus setelah ikut Tuhan, menurut gua sih 6 bulan tuh cepet ya. Menurut gue gitu loh, untuk berubah. Lu untuk berubah ke situ tuh cepet banget gitu. Nah, setelah rubah itu terus lu nata hidup lu gimana gitu loh? Kalau gua, jadi setelah gua mengambil komitmen untuk berubah, jadi gua mencoba mengisi kehidupan gua itu dengan kegiatan rohani. Kegiatan rohani. Jadi setiap ada kegiatan ibadah, gua coba ikut gitu. Gua coba isi, ya perlahan seiringnya waktu muncul
cinta mula-mula sama Yesus itu muncul gitu. Jadi nggak mudah ya, pelan-pelan lah itu. Apa namanya, sampai akhirnya nginep di gereja pun gue pernah menjadi. Karena apa nih? Karena terlalu cinta. ya itulah namanya cinta mula-mula ya sama Tuhan ya. Gimana sih kalau misalnya seorang cowok cinta sama cewek gitu kan, dia pasti kurang lebih dia ngapelin terus lah, gitu pengen ya. terus-terusan ketemu gitu kan. Kalau nginep kan nggak boleh sama bapak emaknya gitu Iya kan. benar. Iya. Jadi kurang lebih begitu Van. Ada cinta mula-mula, pingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Gitu. Jadi setiap ada kegiatan ibadah gue ikut. Disitulah gue mulai menata dan gue mulai menjauhi kegiatan-kegiatan yang dahulu pernah gue lakukan gitu. Gitu. Teman-teman lu yang lama masih suka kejar lu nggak awal-awal dulu waktu? Oh, kalau teman-teman gue yang lama sih suka nanyain kemana nih si Rama nih gitu kan. Jangan sampai sekarang. Sampai panggil, "Weh Pak Pendeta mau kemana?" Aduh, padahal gue belum sekolah gitu kan. "Pak Pendeta mau kemana?" katanya. Ya gitulah kurang lebihnya Van. Tapi gue nggak menutup diri sama mereka. Ya, mereka tetap teman gue sampai sekarang. Gitu Van. Gue pengen tahu deh Mak. Lu kan gue denger-dengar lu pernah sekolah Alkitab nih. Ya. Apa sih yang menyebabkan lu tuh bisa sekolah Alkitab, pengen banget gitu loh sekolah Alkitab? Padahal kan kalau mengenal Tuhan Yesus tanpa sekolah Alkitab pun gue yakin lu pasti bisa gitu loh. Iya. Jadi gini Van, kenapa gue benar-benar memutuskan mau masuk sekolah Alkitab? Waktu itu posisi gue memang sudah mulai menata kehidupan gue ke arah kegiatan rohani ya. Cuman satu waktu itu gue masih kerja di motor ya. Pakai helm full face tuh. Pulang kerja nih ceritanya. Enggak, lagi sementara kerja. Cuman kerja gue kelilingan kan dulu kan. Pakai helm full face, enak dah. Terus di motor itu, waktu cinta mula-mula gue itu tumbuh, itu di motor itu bisa penyembahan Van. Bener, bisa penyembahan, nyanyi, bisa meneteskan air mata loh. Kenapa? Karena gue ingat kasihnya Tuhan buat gue itu seperti apa gitu. Saat gue penyembahan, hati gue naik ke hadirat Tuhan. Nah itu gue denger dalam hati gue, entah di kuping, entah di dalam hati lah. Satu kalimat yang bilang bahwa kamu tidak bisa menjadi hamba dari dua orang Tuhan. Itu gue simpen. Jadi rema lah itu buat lu ya? Nah, jadi rema. Itu gue simpen. Gue nggak tahu ayat itu ada apa enggak gitu. Akhirnya karena gue masih ada pembina kan, pembina pemuda waktu itu. Nah, pembina pemuda gue sekarang dia sudah dipanggil Tuhan dan luar biasa. Gue ikut dari panutan dia. Dia jadi teladan lah buat gue lah gitu. Gue tanya, Kak, waktu gue cerita nih, Kak, waktu saya di jalan, saya naik di hadirat Tuhan, terus saya dengar ada satu kalimat, kamu tidak bisa menjadi hamba dari dua orang Tuhan. Gitu. Itu apa maksudnya ya? Terus dia bilang, tunggu mah, saya pernah dengar nih katanya, ada ayatnya loh katanya. Dia cari tuh, benar ada ayatnya. Nah, bahwa kita tidak bisa menjadi dua orang Tuhan, antara hamba Mamon atau hamba Tuhan. Gitu. Nah saat itu gue terus berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih kerinduan buat gue gitu kan, untuk lebih kenal lagi sama Tuhan. Akhirnya sampai gue memutuskan gue mau jadi pelayan Tuhan deh. Akhirnya gue pergi sekolah Alkitab. Ambil sekolah gitu. Alkitab itu. Iya, gitu. Jadi menurut organisasi kalau ingin menjadi seorang pelayan Tuhan, lebih kenal, ingin mengenal Tuhan lebih lagi gitu, lewat firman, sekolah Alkitab. Gitu Van. Ma. Ya. Setelah lu lewatin semuanya ini gitu, pengalaman apa yang bisa lu bagiin lagi yang berkesan dalam hidup lu? Pengalaman bersama dengan Tuhan ya, setelah gua sekolah Alkitab. Ya. Jadi ada satu hal yang memang gue pengen sharing nih, yang Tuhan buat luar biasa buat kehidupan gua. Gua lebih lagi membuat gua lebih lagi termotivasi untuk melayani Tuhan, gitu, dan juga untuk keluarga gua. Jadi waktu itu posisinya gue sudah selesaikan dua kali sekolah Alkitab dan pengerja ya. Waktu itu memang kan setelah sekolah Alkitab itu harus
menjadi pengerja gitu. Nah waktu itu gue lanjut ke kuliah STT. Sementara gue kuliah itu ada satu Tuhan izinkan pengalaman dengan Tuhan itu terjadi. Waktu itu gue kuliah itu pulang pergi tiap hari Jumat gue pulang dari Cianjur ke rumah. Terus hari Minggu gue pergi lagi ke Cianjur untuk sekolah. Nah waktu di posisi hari Sabtu ke hari Minggu itu gue lupa tanggal berapa, kurang lebih itu tahun 2012. Waktu itu Tuhan izinkan opa gue sakit. Nah, selalu ditemani sama oma gue dong. Gitu. Opa gue tadinya sama oma gue tinggalnya di daerah Cengkareng sama saudara gue. Nah, berhubung opa gue sakit, dia sakitnya ini kayak apa? Tulang belakang ini dia nggak bisa gerak dia, nggak bisa gerak sama sekali. Gue nggak tahu itu saraf kejepit atau apa. Pokoknya dia nggak bisa bergerak sama sekali aja. Dia udah nggak bisa tahan rasa sakitnya itu. Jadi cuma bisa tiduran. Mau ke WC aja susah. Karena nahan rasa sakit yang luar biasa. Memang keluarga waktu itu sudah rencana hari Senin itu mau dibawa ke rumah sakit gitu untuk tindakan atau semacamnya lah, periksa dulu terus baru itu tindakan gitu kan. Gue tahu memang opa gue sakit waktu itu, cuman gue belum tergerak untuk berdoa. Kenapa gue belum tergerak untuk berdoa? Karena gue mau loh dari opa gue sendiri yang memberikan penyerahan hidupnya buat Tuhan gitu. Nah Tuhan izinkan itu terjadi. Waktu itu jam 3 dini hari Minggu, opa gue pindah ke rumah mama gue kan, ke rumah orang tua gue gitu. Terus gue dibangunin pas gue memang ada di rumah nyokap kan, bangunin, mah bangun. Oma gue panggil, ya kenapa oma? Opa lu minta didoain nih, yang bener. Gitu kan, iya opa lu minta didoain nih, yang bener, iya serius. Akhirnya gue bangun dong, gue langsung tanya sama opa gue, opa bener mau didoain? Iya mah, doain gue mah, gue udah gak tahan mah katanya gitu. Karena dia sakit, memang dia udah gak bisa bergerak sama sekali, Van. Dia mau bangun aja sakitnya luar biasa itu, nggak tahu kenapa di tulang belakang inilah gitu. Dia mau bangun aja, bergerak aja susah gitu. Udah tiduran aja. Iya mah. Ya udah akhirnya gue nggak bangunin. Ya udah, opa lipat tangan, kita berdoa dalam hati. Percaya nggak Tuhan sembuhin? Percaya. Opa percaya sama Tuhan Yesus. Dia bilang percaya. Dengan kerendahan hatinya dia. Kerendahan hatinya dia, kerendahan dirinya dia di hadapan Tuhan. Gue berdoa. Deg-degan juga gue nih kalau nggak sembuh kan. Deg-degan Tuhan, bener. Sebelum gue doa, gue minta sama Tuhan dulu sebelumnya. Tuhan, tolong nyatakan mujizat Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan. Udahlah. Gue berdoa bareng sama oma gue, sama opa gue, adik-adik gue, sama orang tua gue. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, dengan segala kerendahan hati gitu kan, hamba mau berdoa untuk opa saya yang saat ini terbaring sakit. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gitu kan. Di situ Tuhan luar biasa, Van. Nggak sampai 5 menit, opa gue udah bisa bangun. Dia tadinya kan rebahan, udah bisa duduk. Oma gue sampai heran, bukan karena gue, tapi karena Yesus Kristus yang luar biasa itu, Van. Dia mau nyatain mujizatnya untuk menyelamatkan jiwanya opa gue sama oma gue gitu. Dan memang Tuhan buat gue menjadi alatnya Tuhan gitu. Itu yang gue paling berkesan ya, dimana Tuhan nyatakan itu pengalaman yang luar biasa. Sampai akhirnya gue percaya diri bahwa gue mau melayani Tuhan gitu. Dan gue memang terbeban untuk melayani Tuhan di tengah-tengah keluarga gitu kan, karena masih ada beberapa lah keluarga gue yang masih belum percaya, dan gue mau melayani mereka sampai mereka kenal Tuhan, siapa Tuhan kita itu.
Nah itu luar biasa Van, pengalaman itu. Sampai akhirnya opa gue bilang begini, sebelum gue doain ya, dia bilang kalau gue berdoa sembuh gue mau ke gereja. Nah yang lucu, sebelum lu doain tuh? Ya sebelum gue doain. Lucunya waktu itu dia pernah ke gereja juga sama oma gue. Tapi saudara-saudara gue bilang kalau opa sama oma ke gereja ada imbalannya kan. Boleh gue ke gereja tapi harus ada imbalannya. Gitu kan, harus ada imbalannya. Ada imbal balik lah gitu kan. Ya itulah. Itu tapi beberapa tahun sebelumnya itu Van. Gitu. Tapi pengalaman yang luar biasa Tuhan nyatakan untuk keluarga besar gue. Saat itu juga ya? Saat itu. Oh opa sembuh gitu kan. Opa mau ke gereja, beneran nih opa ke gereja nih. Waktu itu dikasih 1 juta gitu kan. Baru mau ke gereja. Jadi harus diiming-iming. Sekarang memang iya ada iming-iming. Tapi memang itu penyerahan total dia sama Tuhan. Itu yang buat Tuhan tergerak gitu. Tuhan mau nyatakan rencananya Tuhan itu untuk opa dan oma gua. Nah setelah itu berjalan kira-kira 2 tahun setelah opa oma gua mau terima Tuhan dan dia dibaptis itu, opa gua sakit. Ini gue cerita pengalaman opa gue ya. Saat dia on fire gitu sampai akhirnya dipanggil Tuhan. Nah, opa gue sakit, dia itu jantungnya lemah. Sempat ya, jantungnya lemah. Malam-malam itu dini hari dibawa ke dulu Mayapada apa Honoris gitu, gue lupa kan. Dibawa ke sana, udah di ICU tuh. Waduh gue sedih. Opa gue ada gini dia, udah lemah gitu, udah keadaan lemah aja. Oma gue udah nangis aja. Terus gue datang ke dalam ICU, gue berdoa Tuhan. Kalau emang Tuhan masih menyatakan masih memberikan umur panjang untuk opa gue, Tuhan pasti tolong gitu. Tuhan pasti tolong. Gue cuma bilang gini sama opa gue, berserah aja sama Tuhan Yesus. Nah kelihatan dari rautnya opa gue itu. Dia kayaknya belum siap, nangis. Nah saat itu juga Van, waktu dini hari masuk ke ICU, siangnya itu dia udah minta pindah ke ruangan apa sih, yang satu orang itu, ruangan biasa ya, ruangan perawatan biasa gitu ya. Ya itu marah-marah dia. Dia udah bisa marah. Gue kenapa ditaruh di sini sih? Gue maunya yang sendiri aja katanya gitu kan. Jadi Tuhan nyatakan itu ya memang semua udah dalam rencananya Tuhan gitu. Benar. Untuk memperkuat imannya oma gua sama Tuhan gitu. Sampai akhirnya 2 tahun setelah opa gua sakit itu, akhirnya Tuhan berikan kesembuhan, akhirnya dipanggil Tuhan gitu. 2 tahun berarti 4 tahun dia kenal Tuhan, on fire itu luar biasa. Gua ikutin perkembangannya, opa gua lagi on fire. Nah itu pengalaman yang sangat berkesan ya buat gua khususnya dan keluarga gua gitu. Jadi di mana Tuhan pakai itu semua supaya gua tetap kuat untuk menjadi pelayan Tuhan. Gitu Van. Terus kerinduan lu apa nih sekarang nih? Yang belum terjawab lah. Oh udah banyak ya kalau soal kerinduan ya. Yang pertama itu gua bisa melayani keluarga gua supaya mereka bisa kenal Tuhan, siapa Yesus Kristus itu. Ternyata dia adalah Tuhan juru selamat kita yang hidup. Dan yang kedua tentang pelayanan, dimanapun kita bisa melayani Tuhan, apapun yang bisa gue berikan, gue anggap itu adalah suatu pelayanan untuk Tuhan gitu. Ya? Apa nih pesan buat para penonton Pus TV Channel nih yang mau dibagiin dari hidup lu? Untuk orang-orang percaya, terlebih khusus anak muda, ketika Tuhan masih memberikan kita hidup, mempercayakan kita hidup, berarti di situ adalah kesempatan di mana kita harus melayani Tuhan. Bukan hanya pendeta saja yang melayani Tuhan, tapi kita anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi berkat buat banyak orang, bisa melayani Tuhan. Itu adalah kesempatan kita selama kita hidup. Oke, luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ma, kita mau main game. Boleh Bang. Oke, peraturan gamenya gini. Jadi nanti gue akan baca dan gue akan kasih pilihan-pilihan buat lu. Lu tinggal jawab apapun yang muncul dalam pikiran lu. Secepat mungkin ya. Oke. Mengasihi lebih dulu atau dikasihi lebih dulu? Mengasihi lebih dulu.
Perjalanan yang tenang atau pendaratan yang aman? Perjalanan yang tenang. Dimuridkan atau pemuritan? Dimuridkan. Menghasilkan banyak atau memberi banyak? Memberi banyak. Awal atau akhir? Akhir. Ketidakhadiran masalah atau kehadiran Allah? Kehadiran Allah. Oke, satu lagi. Dalam satu kata, apa arti Tuhan dalam hidupmu? Satu kata aja. Luar biasa. Luar biasa. Oke para penonton, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ada satu quote yang sangat menarik sekali. Jika Anda ingin orang lain tahu apa yang udah Tuhan Yesus buat untuk dirinya, beritahulah dahulu apa yang sudah Tuhan Yesus buat untuk kita. Amin. Sekian acara kali ini, tetap nyalakan terangmu dan berdoalah sampai sesuatu terjadi. Shalom. Shalom, puji Tuhan.